Alhamdulillah ala ihsanih, syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala wa ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Di antaranya nikmat-nikmat yang besar, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pula nikmat yang kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, nikmat itu sifatnya muqayyad, nikmat itu sifatnya terbatas, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita begitu pentingnya kita menjaga dua nikmat itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, ni'matani maghdulun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia terlena karenanya, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat sehat, tapi Allah mencabut nikmat waktu luang. Maka insyaallah kita enggak akan pernah bisa hadir di majelis yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat waktu luang, tapi Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat sehat kita. Fa insyaallah kita enggak akan pernah bisa hadir di majelis yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema yang saya angkat adalah jangan menjadi pikiran kebu yang hina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ketahui bahwa itu ada yang suci sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, syai'an thayyiba, yang kita gunakan untuk tayammum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hakikatnya apa yang saya jadikan tema ini adalah bahasa kiasan untuk diri kita pribadi. Ketika kita dilihat dari kejauhan langit yang paling tinggi, kita adalah butiran debu, dan jangan sampai kita menjadi butiran debu yang hina, apalagi butiran debu yang terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita, yakni Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, pernah berdoa, yang mana doa itu Allah abadikan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-87 sampai ke-89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa la tukhzini yauma yub'atsun." Ya Allah, jangan engkau hinakan aku di hari manusia dibangkitkan.
Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbin yang salim, hati yang selamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita begitu pentingnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan urusan kita di akhirat kelak. Beliau mengajarkan kepada kita banyak hal, termasuk doa ini. Bukankah ini adalah urusan ke depan, urusan akhirat? Bukankah juga beliau mengajarkan kepada kita doa, Rabbi habli minas shalihin, ya Allah anugerahkan kepada kami anak-anak yang saleh. Ini menunjukkan bahwa beliau atensinya kepada urusan-urusan akhirat itu begitu besar, yang mana sebagian manusia itu disibukkan untuk mendoakan dirinya hanya untuk urusan dunia, hanya untuk urusan dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sindir ini di dalam Al-Qur'an. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia saja, dan di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun. Maka di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebagai seorang muslim untuk berdoa dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita agar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk urusan dunia kita, terlebih-lebih urusan akhirat kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Doa adalah senjata kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim itu lemah di dalam berdoa. Nabi kita Muhammad SAW pernah berpesan kepada kita, Inna ajazakum anid doa. Sesungguhnya orang yang paling lemah di antara kalian adalah orang yang paling lemah di dalam berdoa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Doa itu adalah sesuatu yang sederhana, tapi tetap membutuhkan effort atau usaha. Bukan hanya tinggal kita menghadirkan hati, kemudian kita mengangkat tangan kita, kemudian menyampaikan apa yang menjadi beban hidup kita, keluhan kita, kemudian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang terus-menerus berdoa. Itu menunjukkan bahwa hamba tersebut butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bagian dari kerendahan dan kehinaan seorang hamba di hadapan Rabb-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu doamu. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam apabila manusia itu malas untuk berdoa. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan aku, sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan aku masukkan neraka jahanam dalam keadaan hina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya seseorang ketika berdoa itu adalah menghadirkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerendahan hati. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong? Iya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada kita bahwa kita butuh terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi urusan akhirat. Karena ketika kita selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala di akhirat, maka itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di ayat yang pertama tadi, wala tuzini yauma yub'atsun. Ini kegelisahan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jangan engkau hinakan
ya Allah diriku di hari berbangkit. Di dalam hadis Bukhari, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, qala yalqa Ibrahim abahu azara yaumal qiyamah. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bertemu dengan abahnya, ayahnya Azar pada hari kiamat. Wa ala wajhi Azar qatara wa ghubara, dan dilihat pada wajah Azar ayahnya itu penuh debu dan kerendahan kehinaan. Hikulilahu Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan kepada ayahnya, alam aqullaka la ta'suni, bukankah aku telah menyampaikan kepadamu wahai bapakku, jangan engkau memaksiati diriku ketika di dunia dulu. Ikutilah ajaranku, maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada ayahnya. Bagaimanapun juga hati seorang anak ketika melihat ayahnya, walaupun ini di akhirat juga ditimpa kegundahan. Fayaqulu abuhu fal yawma la ashika, maka kemudian ayahnya mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, la ashika, sungguh saat ini aku tidak akan memaksiatimu, tidak akan menyelisihimu. Terlambat maupun sangat terlambat karena urusan sudah di akhirat. Fayaqulu Ibrahim, ya Rabbi innaka wa'adtani alla tukhzini yaumal qiyamah. Ini kesaksiannya, wahai Rabbi, sesungguhnya engkau telah menjanjikan kepada diriku untuk tidak menghinakan aku di hari kiamat. Bagaimanapun juga seorang anak melihat ayahnya dalam keadaan seperti itu juga punya perasaan yang sangat luar biasa, tersentuhnya ayahnya dalam keadaan susah payah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni haramtul jannata 'alal kafirin, sesungguhnya wahai Ibrahim, aku sudah terlanjur mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak manusia itu mengingkari hari berbangkit, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Yasin, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalin. Mereka orang-orang kafir itu berkata, aduhai celaka kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, dari kuburan kami? Inilah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, dan benarlah rasul-rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apakah menurut kita atau menurut orang-orang kafir membangkitkan manusia mulai zamannya Nabi Adam hingga nanti di hari kiamat itu sesuatu yang sulit? Salah, sekali-kali tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Luqman, ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah. Sesungguhnya tidaklah bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan membangkitkan seperti membangkitkan satu jiwa saja, seluruhnya dalam hari kiamat hingga nanti, mulai zamannya Nabi Adam hingga hari kiamat berbangkit, hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya, wa tughzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Di sini yang saya singgung adalah anak-anak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini doanya siapa? Doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bukankah beliau sudah punya modal yang sangat luar biasa? Beliau mempunyai dua orang anak Nabi, Ishak dan Ismail. Nabi Ishak mempunyai anak Yakub, dan Yakub mempunyai anak Yusuf. Selesai sudah untuk urusan ini di akhirat. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam paham bahwa di akhirat itu urusannya nafsi nafsi, Ibrahim ya Ibrahim, Yakub ya Yakub, Ayub ya Ayub, turunannya ya turunannya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam, wa kullu ma'ati yaumal qiyamati farda, dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di ayat yang berikutnya Allah SWT berfirman, yang ini disenyalir adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang dengan hati yang selamat, hati yang tidak ada kesyirikan di dalamnya, dan hati yang tidak ada kesombongan padanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikisahkan di dalam sebuah hadis, orang sombong nanti itu sama Allah SWT akan dijadikan sebesar semut, dan dia akan ditendangi oleh banyak manusia. Karena dia, manusia tersebut yang sombong itu sudah mengambil baju kebesaran Allah SWT, yakni kesombongan. Itu miliknya Allah SWT, bukan milik makhluk. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita agar kita terlepas dari riya, sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ma'alam wa astaghfiruka lima la'alam, supaya sifat-sifat riya di dalam hati kita itu singkirkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang punya sifat sombong aja terusir seperti itu, apalagi yang menyekutukan Allah SWT. Allah itu zat yang pencemburu banget. Bukankah kita bisa mengambil sebuah faedah dari surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah tempat berkata segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah sangat benci sekali ketika beliau bersekutukan dengan yang lain. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di waktu yang singkat ini, di mimbar ini, saya mengingatkan kepada diri pribadi dan kepada jamaah, di sisa waktu kita, maka kita manfaatkan untuk memperbanyak amal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah SWT berfirman, ini bisa kita jadikan pegangan di dalam surat Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang saleh itu capek, orang toleh juga capek, orang kaya capek, orang miskin capek, orang fajir capek, orang baik capek. Orang fajir kita kira tidak capek, mereka capek melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam agama ini, di dalam urusan kebaikan. Maka bagi kita, pilihlah mana yang akan menjadi tujuan akhir hidup kita. Tidak ada pilihan lain bahwa kita konsentrasikan capek dan lelahnya kita untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua di Jannatul Firdaus, surga yang paling tinggi, di mana Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jannatul Firdaus. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.